Perkenalkan, namaku Tejo Suseno. Aku adalah pemuda berusia 25 tahun. Aku seorang pengangguran dan aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Suatu ketika aku ditawari pekerjaan oleh salah satu warga di desaku untuk menjadi tukang kebun dan penjaga pila. Pada saat itu juga aku mengiyakan tawaran tersebut. Karena gaji yang sangat besar membuatku ingin segera melakukan pekerjaan itu. Aku pun mulai berangkat dengan uang tabunganku yang cukup untuk membeli tiket bus sampai ke ibu kota. Saat sampai di ibu kota, aku langsung dijemput di terminal oleh supir majikanku. Karena sebelumnya aku telah diberikan nomor telepon oleh orang yang menawari pekerjaan ini. Setelah aku sampai di tempat majikanku, aku langsung disambut olehnya. Majikanku itu bernama Bunda Dewi. Dia berusia 38 tahun. Bunda Dewi tinggal bersama anaknya di rumah ini. Karena Bunda Dewi dan suaminya sudah bercerai 2 tahun yang lalu. Di dalam rumah tersebut yang akan aku tempati, yang tinggal bersama dengan Bunda Dewi ada sopir bernama Pak Amir. Ada pembantu yang bersih-bersih rumah bernama Bi Sri dan juga anaknya yang masih SD yang bernama Doni. Sekarang ditambah aku yang berada di rumah Bunda Dewi menjadi tukang kebun dan penjaga rumah. Karena Bunda Dewi mempunyai pila di kompleks sebelah, akhirnya itu juga menjadi tanggung jawabku. 2 hari sekali aku harus sering menengok di pila. Karena untuk bersih-bersih dan juga merawat tamannya. Sudah 1 bulan aku bekerja di rumah Bunda Dewi, dan aku juga sudah mendapat gaji pertamaku. Suatu ketika, saat aku sedang membersihkan taman, kulihat banyak sekali ibu-ibu yang datang mau arisan di rumah Bunda Dewi. Karena aku baru bekerja di sini, jadi aku ikut menyiapkan semua perlengkapan dan juga makanan. Karena Bunda Dewi akan jadi tuan rumah. Bi, tolong siapkan semua makanannya, karena nanti akan ada banyak tamu ke sini, kata Bunda Dewi kepada Bi Sri. Arisan dilakukan malam hari, karena juga terdapat pesta ibu-ibu saat itu juga. Saat arisan berlangsung, aku hanya duduk di belakang bersama Bi Sri dan Pak Amir. Setelah arisan selesai, kami mulai membersihkan tempat dan sisa-sisa makanan. Saat aku tengah beres-beres dan mau ganti baju di kamarku, tiba-tiba ada salah satu teman Bunda Dewi yang tidur di kamarku. Karena saat pesta, mereka sampai keasikan dan kelelahan. Mungkin itu yang menjadikan ibu-ibu ini masuk ke kamarku. Karena aku tak kenal dengan ibu-ibu tersebut, aku pun langsung melapor ke Bunda Dewi. Bun, itu ada teman Bunda yang tertidur di kamarku, ucapku. Itu namanya Bu Wulan. Bu Wulan memang orangnya seperti itu. Kadang setelah arisan dan pesta dia tidur semaunya sendiri, jawab Bunda Dewi. Memang kenapa? Kok bisa sampai begitu, Bun? Tanyaku lagi. Biasalah dia minum sampai tak tahan menahannya. Jadi setelah pesta pastinya dia tidur seenaknya. Aku heran dan kaget. Ternyata mereka selain arisan ternyata mereka juga pesta minum. Kemudian Bunda Dewi bilang, Tejo, kalau kamu nanti mau tidur, kamu bisa ke pila. Saya, ya karena kamar kamu sedang dipakai teman Bunda. Atau kalau kamu nggak keberatan, ya nggak apa-apa. Tidur di kamarmu kan masih luas juga. Karena sudah malam, dibanding aku harus menginap di pila, karena aku sudah capek, aku memutuskan untuk tidur di kamarku, yang walaupun ada Bu Wulan yang sudah tidak sadarkan diri. Saat malam tiba, semua orang yang berada di rumah sudah tertidur. Aku kembali masuk ke kamarku dan tidur di bawah. Saat itu juga aku tidak bisa tidur karena kecapean. Biasanya kalau capek aku langsung tertidur pulas, tetapi ini beda. Mungkin karena ada satu kamar dengan Bu Wulan, teman majikanku. Saat aku akan tidur,
Tiba-tiba ada suara Bu Wulan yang minta tolong. "Air, air, air," ucapnya sambil setengah sadar. Aku melihat ke atas. Ternyata Bu Wulan telah terbangun dan bilang, "Mas yang punya kamar ini ya?" "Iya Bu, saya yang memakai kamar ini," jawabku. "Mas tolong ambilkan air putih dong, saya sangat haus." Aku pun mengambilkan air putih ke dapur. Setelah itu memberikannya ke Bu Wulan. Setengah sadar saat memberikan air putih, Bu Wulan langsung menarikku. Dia menarikku dan berkata, "Kamu siapa namanya? Kita akan mendapat kebahagiaan malam ini." Aku hanya diam saja, tanpa bergerak. Namun pada akhirnya kami merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Bulan September ini, Bunda Dewi menjadi tuan rumah arisan dan pesta. Sekarang di bulan Oktober, bergantian arisan di rumah Bu Maya. Sorenya saat Bunda Dewi akan berangkat arisan, Pak Amir mengantarkannya dan aku dititipi pesan oleh Bunda Dewi kalau setelah malam arisan dan pesta dia akan pulang ke pilanya. Karena pilanya dekat dengan rumah Bu Maya, jadi Bunda Dewi memutuskan untuk pulang ke pila. Dan ia juga menitip pesan untuk membersihkan pilanya sebersih mungkin. Karena Bunda Dewi termasuk orang yang rajin dan rapi. Sore itu aku pun keluar rumah dan menuju pila. Saat aku sedang bersih-bersih, pila tiba-tiba rasa ngantuk yang sangat kuat. Jadi aku tertidur lelap di pila, yang harusnya aku kembali ke rumah Bunda Dewi, malah tertidur di pila Bunda Dewi. Saat malam itu juga, aku dibangunkan oleh Bunda Dewi, yang baru saja pulang arisan. Aku sangat kaget, dan harusnya aku kembali ke rumah malah tertidur di sini. "Maaf Bunda, harusnya aku kembali malah tertidur di sini. Aku balik saja ya Bun," ucapku. "Ini kan sudah malam Tejo. Kamu di sini saja. Kalau kembali ke rumah, rawan juga sudah malam," ucap Bunda Dewi yang kukira akan marah namun malah ditawari untuk tidur di pila. Malam itu Bunda Dewi langsung ke kamar mandi dan bersih-bersih. Bunda Dewi malah lupa. Belum membawa handuk. Dia memintaku untuk mengambilkannya. "Tejo, tolong ambilkan handuk di tempat pakaian. Bunda lupa belum membawa handuk," kata Bunda Dewi. Setelah itu aku mengambilkannya. Tak sengaja aku memegang tangannya. Kami pun bertatapan mata dengan perasaanku yang deg-degan. Tak sengaja juga aku melihat semangka bulatnya yang masih kencang terlihat sangat segar. Setelah Bunda Dewi bersih-bersih, aku kembali ke ruang tengah. Saat di ruang tengah, kita berbincang. Bunda Dewi bilang kalau dia sudah lama tidak mendapatkan nafkah batin. Aku pun langsung gemetar mendengarnya. Bunda Dewi ingin melakukan permainan denganku. Aku pun mengiyakannya dan kami melakukan di malam itu. Bahkan kami melakukannya beberapa kali sampai tertidur pulas. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Kami pun pulang ke rumah. Dijemput oleh Pak Amir, supirnya Bunda Dewi. Setelah sampai di rumah, aku kembali melakukan tugasku seperti biasanya. Bunda Dewi juga berangkat ke kantor, tempat ia bekerja seperti biasanya. Kami pun melakukannya lagi saat Bunda Dewi menginginkannya. Tak hanya seminggu sekali, bahkan hampir setiap hari kami melakukannya. Hingga suatu hari Bunda Dewi bilang kepadaku kalau dia hamil. Lalu Bunda Dewi bilang jika aku harus bertanggung jawab. Setelah kupikir matang-matang, akhirnya aku meminta izin orang tuaku yang ada di desa untuk menikah dengan Bunda Dewi. Orang tuaku setuju-setuju saja dan akhirnya kami menikah. Dan aku pun menjadi suami Bunda Dewi. Kemudian orang tuaku aku ajak untuk pindah ke ibu kota dan tinggal bersama kami. Dan akhirnya aku pun hidup enak menjadi orang kaya tanpa harus kerja dan menikmati hidup dengan bergelimangan harta. Nah itulah dia kisahku bersama majikanku.
yang akhirnya aku menikah dengan majikanku. Dan jangan lupa saksikan terus dan dengarkan terus cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih.